Kimberly Rider ini akan saya buatkan brand, ya. Jadi semacam produk kecantikan untuk cewek. Sosok selebgram sekaligus pengusaha, John LBF, kembali mencuri perhatian publik. Ia baru saja memberikan 1 unit mobil ke Kimberly Rider, yang belakangan diketahui tidak punya kendaraan pribadi. Sadar aksinya viral, John LBF pun buru-buru memberi penjelasan soal maksud penyerahan 1 unit mobil kepada Kimberly Rider. Ternyata, hal itu masih berkaitan dengan kerja sama mereka dalam urusan bisnis, yang disepakati sebulan lalu. Sebagai orang yang mempekerjakan Kimberly Rider, John LBF tak mau ikut dicap jelek gara-gara karyawannya tidak punya mobil. Kalau bukan karena urusan pekerjaan, John LBF bisa saja tidak berinisiatif memberikan mobil itu ke Kimberly Rider. Namun di sisi lain, John LBF tetap tidak memungkiri bahwa ada rasa empati juga terhadap Kimberly Rider. Meski bukan pemberian cuma-cuma, John LBF tetap berharap mobil itu bisa memberikan manfaat bagi Kimberly Rider dan anak-anaknya. Brand ambassador saya, masa mobil aja nggak ada kan? Saya juga harus menjaga goodwill atau nama baik perusahaan saya juga dong, ya kan? Nanti publik gimana kalau brand ambassadornya John LBF kok naik transportasi umum atau apa? Sebetulnya dibayar apa enggak nih sama Bang John nih, gitu kan? Jadi atas dasar itu saya melihat, saya kira saya perlu memberikan inisiatif, ya kan. Akhirnya saya membeli 1 unit kendaraan. Terus kemudian kemarin tanggal 29 Agustus kita serahkan, diambil langsung oleh Kimberly di coffee shop saya, John LBF Coffee Shop di Tangerang. Dia datang sama ibunya, sama anak-anaknya, dan saya bisa melihat waktu proses pulangnya juga anaknya tuh sampai nanya ke saya, ini mobil mami gitu kan, yang cewek si Aisyah itu kan. Iya, yes, this is mobil mami, saya bilang gitu kan. Terus happy banget gitu, kayak maksudnya saya melihat puas gitu loh, lega gitu loh. Saya bisa memberi kebahagiaan untuk keluarga kecil ini gitu kan. Ada dia, anaknya masih kecil-kecil kan, pasti butuh untuk transportasi untuk ke sekolah atau mungkin diantar jemput apa segala macam, dan mungkin mobilitas Kimberly juga mungkin nanti kalau saya ada perlu untuk bikin konten dengan perusahaan saya, visitasi ke cabang perusahaan saya, itu sih. Ya, tapi mungkin pertimbangannya juga apa sih Bang? Ada kasihan mungkin karena Kimberly dengan pemberitaannya juga naik bajai, terus naik mobil online juga, taksi online gitu. Kemarin juga pas datang naik taksi online juga seperti itu. Iya. Naik taksi online, terus pulangnya bawa mobilnya. Jadi ya saya kira maksudnya bukan kasihan dalam hal apa ya, maksudnya empati lah. Kita ikut prihatin, kita ya itu tadi dasarnya tadi itu, saya kan ada kerjasama bisnis dengan dia, brand ambassador, ya kan. Saya menjaga banget orang-orang yang ada di circle saya, baik karyawan, apalagi ini yang orang yang menjadi representatif brand ambassador ini kan nggak sembarangan. Nah, saya juga harus menjaga Kimberly dari persepsi-persepsi ya. Jadi dalam hal ini, jadi BA-nya Bang John ini enak apa enggak? Ya dong. Worth it apa enggak? Nah, kalau jadi BA-nya Bang John, kehidupannya mobil aja nggak ada kan, saya kan miris juga. Bang, apakah imbas ada postingan anak Kimberly di jalan itu sedang menunggu sebuah mobil, karena itu abang membeli? Salah satunya. Jadi ya itu tadi, maksudnya kalau saya boleh memberikan sedikit apa yang saya rasakan melihat itu, ya cukup prihatin ya. Maksudnya Kimberly ini kan saya melihat dia ini artis yang saya kira multi talenta, punya prestasi juga. Dia bisa berperan dengan baik. Zaman saya masih susah, muncul terus kan Kimberly Rider di TV-TV, acara-acara kan muncul terus. Jadi sekarang kondisinya seperti itu ya, kalau saya boleh bilang ya Kimberly ini termasuk
saya termasuk fans lah, ya kan. Apa salahnya kalau dengan kondisi yang seperti ini sekarang bisa saya support untuk memberikan kendaraan untuk Kimberly. Bang, di luar itu Bang, misalnya seandainya pun tidak jadi BA di perusahaan Abang, apakah tergerak juga hati untuk memberikan secara ikhlas, artinya bukan karena kepentingan kerjaan dalam tanda kutip seperti itu? Kalau itu jujur ngomong belum tentu ya. Kalau itu jujur ngomong belum tentu, karena kan nanti orang berpikirnya aneh-aneh lagi. Nanti dikira jangan-jangan John LBF suka lagi. Saya punya istri yang harus saya jaga perasaannya juga kan. Jadi istri saya pun kemarin saya hadirkan di sini menyaksikan foto-foto bareng. Setiap apapun yang saya lakukan pasti sepengetahuan istri saya, persetujuan istri saya. Jadi memberikan mobil itu pun juga istri saya menyetujui. Artinya untuk menghindari Avanza. Artinya untuk menghindari itu Bang ya. Iya. Hubungan yang tidak enak. Iya. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau tidak ada hubungan kerja, ya kita bantu yang benar-benar orang membutuhkan. Mendingan saya beli ambulans, kasih ke ini, yang kalau nggak kenal sama sekali ya. Tapi kan ini karena ada, ya salah satu faktornya karena ada keterkaitan hubungan kerja. Ya, kalau nggak ada sih belum tentu. Jenisnya mungkin Bang, sejak kapan, Bang? harganya berapa kalau boleh tahu Bang? Sebulanan yang lalu lah, sebulanan ya. Mungkin banyak yang mempertanyakan Bang, kenapa baru sekarang Bang? Sedangkan postingan itu kan sudah 2 minggu yang lalu gitu Bang. Kenapa baru sekarang Bang untuk memberikan mobil itu Bang? Ya pertama kan proses kendaraan mobil baru ini kan ada proses administrasi ya, dari pemesanan sampai proses surat-surat kendaraannya jadi. Jadi sebetulnya waktu saya dengar berita itu sudah langsung action untuk membelikan, dan saya sudah berkabar terus sama Kimberly. Boleh ditanya juga, kita sudah komunikasi ya. Saya sampaikan dulu, nanti saya siapin mobil ya buat kamu, buat Kimberly pakai gitu kan. Nah terus proses administrasi kendaraan kan butuh waktu. Jadi baru bisa realisasi penyerahannya kemarin tanggal 29. Bang, mungkin penegasan dan ini murni pemberian Bang ya. Iya Artinya dong, bukan dong. mobil sewa kantor lah. dipinjemin gitu ya Bang? Kita kasih lah. Kan ada aja. Surat mobil atau Perusahaan saya banyak kan, jadi ada yang mungkin tidak bisa saya buka semua di sini. Kesepakatan seperti apa yang saya jajaki bersama Kimberly gitu kan, ya tidak menutup kemungkinan juga kan nanti akan muncul juga di brand ambassador di showroom motor yang mau saya buka, United E-Motor ya kan, atau beberapa bidang bisnis saya yang lain gitu kan. Saya kira nilai kendaraannya nggak signifikan lah, nggak nyampe 300 juta kok itu kok. Mobil merakyat lah, mobil semua golongan gitu kan. Dan memang sengaja saya berikan kendaraan yang sifatnya umum ya. Nanti kalau saya berikan mobil mewah, beritanya sudah beda lagi kan, dikiranya ada hubungan apa nih John LBF ngasih mobil mewah ke Kimberly gitu. Jadi saya dalam melakukan hal-hal itu, pertimbangan saya mitigasi untuk jangka panjang, mitigasi risikonya semuanya saya sudah takar ya. Jadi kendaraannya kenapa harus Toyota Avanza ya sudah ada jadi bahan pertimbangan saya juga. Jadi supaya publik juga melihatnya ini memang pure, memang murni profesional hubungan kerja antara pemilik perusahaan dengan brand ambasadornya. Dan tadi itu teman-teman media, yang pasti saya ini orangnya gengsinya tinggi. John LBF ini orangnya punya gengsi, punya pride tinggi. Jadi kalau orang jadi brand ambassador saya tapi kehidupannya nggak lebih baik lagi kan kasihan. Berimbas juga nih sama nama besar nih. Iya dong, nanti wah artis-artis lain nanti mau saya jadiin BA nggak mau nanti ya kan. Bang, katanya bahan bakarnya gratis juga. Iya, kita kasih apa ya, kalau bahan bakar gratis itu selama masa kontrak saja. Selama, ya maksudnya nanti dia sistem reimburse. Jadi
untuk setiap pengeluaran pembelian bahan bakar, saya kemarin sampaikan untuk dikumpulkan bonnya setiap bulan di klaim ke kita, ke perusahaan. Kontrak berapa tahun Bang? Setahun. Untuk berapa perusahaan? Sementara satu. Sementara satu. Ya, sementara satu, tapi yang tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut di Perusahaan yang lain. beberapa perusahaan bisnis yang lain, karena saya mau launching parfum juga kan, parfum. Dan kemarin juga ada omongan yang cukup serius untuk rencananya Kimberly Rider ini akan saya buatkan brand. Ya, jadi semacam produk kecantikan untuk cewek, ya kan, perawatan untuk cewek dan parfum. Jadi saya orangnya kepengen kita nggak ngasih ikan lah. Kalau kasih ikan kan langsung dimakan habis, tapi kita kasih alat pancingnya. Saya melihat Kimberly ini kan punya popularitas, ya kan. Jadi saya sebagai pengusaha bisa berkolaborasi dengan mensupport dia, ciptain brand, nanti dia suruh jualan biar mandiri, ya kan, buka lapangan kerja, kayak begitu. Yang pasti semua yang saya lakukan ini persetujuan istri, jadi jangan ada penggiringan opini, John LBF beliin mobil Kimberly Rider nih ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Berarti kontraknya per tanggal berapa Bang? Dan untuk Kimberly sendiri, menurut Abang sosoknya seperti apa sih setelah bertemu? Ya, yang pasti saya lupa ya, tapi sebulan yang lalu deh, sekitar bulan Juli, ya Juli akhir kalau nggak salah. Maaf nih kursi saya. Juli. Jadi saya melihat perkembangan perusahaan saya, banyak milenial dan banyak juga followersnya Kimberly yang bikin PT semenjak dia bergabung. Jadi dari segi bisnis menguntungkan juga buat saya menunjuk Kimberly Rider untuk jadi brand ambasadornya High Five, karena dia representatif milenial kan. Nah, jadi ketika Kimberly muncul di postingan-postingan perusahaan saya, bahkan juga dia beberapa kali juga posting juga, ini dampaknya bagus, dampaknya sangat positif untuk bisnis saya gitu. Yang pasti kan kembali lagi teman-teman ya, saya sebagai sesama manusia melihat, dan saya sangat ini juga ya, ikut kesel lah ya, maksudnya kok bisa gitu, suami ini pandangan perasaan saya pribadi gitu, karena saya juga sebagai suami gitu, apa yang kita udah kasih buat istri atau barang apa jangan ditahan lagi lah. Kalau saya bilang sih norak ya, saya bilang tuh norak gitu. Jadi laki-laki itu ya harus gentleman. Kalau kita udah kasih ke pasangan kita ya jangan diungkit-ungkit, jangan diminta-minta lagi lah. Namanya barang udah dikasih, apalagi ini sampai ditahan, dan ini kan ada anak gitu loh. Jadi saya kira harusnya nggak seperti itu ya, bijaknya nggak seperti itu. Kalaupun ada permasalahan ya diselesaikan dengan baik-baik, tapi bagaimana goalsnya adalah ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan semuanya itu. Orang dewasa kan seperti itu harusnya. Sosoknya juga sederhana ya Bang? Jadi saya ini melihat Kimberly ini ya agak kaget ya. Jadi orang yang mungkin orang sebagian melihatnya, wah ini kayaknya cewek hedon gitu kan, cewek yang matre begitu kan. Nah ternyata setelah saya sering berbincang ngobrol ya kan, waktu syuting juga kan saya temenin ya, waktu proses syuting di perusahaan saya di cabang Sunter, breaknya kita ngobrol, dia curhat juga dan lain-lain gitu kan. Ini anak sederhana banget, bahkan sempat saya ledekin, teman saya banyak pengusaha kaya, saya bilang, saya kenalin mau nggak gitu kan, saya cariin gitu kan. Ya kan berteman kan boleh, ya kan, bukan saya ngajarin orang untuk berpisah atau apa, enggak loh, ya kan. Kalau memang masih ada upaya rujuk sih, ya semoga aja bisa terlaksana, asal semuanya mau berubah. Ini nasihat orang tua ini, ya kan.
Ya, tapi kan dalam hal ini ya semoga semuanya baik. Kita kalau bisa ya jangan sampai berpisah. Ya kan, rumah tangga itu kalau bisa jangan sampai berpisah. Tapi apapun itu kan yang tahu kan mereka berdua. Kalau saya lebih ke hubungan bisnis ya. Saya bayar untuk jadi brand ambassador di perusahaan saya gitu. Nah itu waktu ngobrol-ngobrol gitu-gitu kan ya, jawabannya aku nggak suka cowok kaya gitu kan, takut diinjek-injek. Nah, jadi bercanda-bercandaan lah kayak gitu kan. Terus saya selipin juga, ya sudah Kim, semoga ada hal baik yang bisa terlaksana, ya kan. Saya juga nasehatin biar bagaimanapun ada anak. Saya bilang kan, biar bagaimanapun ada anak Kim, ya kan. Kalau masih bisa baik-baik sama suami, kalau masih bisa rujuk, ya kan, ya itu akan lebih baik, akan indah juga gitu. Menurut saya ya, karena ya saya pribadi nggak suka ya kalau sampai pisah-pisah kayak gitu ya. Tapi kembali lagi nggak bisa kita atur kehidupan orang. Orang kan punya masalah masing-masing ya. Suaminya dan suaminya Kimberly dan Kimberly ada apa kan kita nggak tahu ya. Yang pasti saya berdoa untuk Kimberly Rider dan suaminya, semoga yang terbaik aja. Kalau masih bisa didamaikan, rujuk ya bagus. Tapi kalau hasilnya apapun, ya itu semoga yang terbaik buat kalian. Itu aja sih. Bang, tadi kan di awal sempat bilang bahwa saya belum jadi apa-apa, tapi di layar TV. Iya. Hampir mungkin setiap hari. Iya. Sering abang muncul terus ya. Nah, sekarang abang pengusaha sukses, punya John Temo. Adakah rencana untuk bikin film? Iya. Jadi sesuai dengan bidangnya dia nih. Untuk Kimberly, saya lebih melihat dalam waktu dekat short plan-nya saya mau kolaborasi bisnis untuk buatin brand buat dia. Saya modalin, saya buatin brand, ya kan, untuk kita biar dia bisa dapat penghasilan eksis. Karena kalau menurut saya kan profesi yang nggak ada kadaluarsa ini kan pengusaha, menurut saya. Yang lain-lain ini kan ada masanya semua ya, di dunia keartisan juga ada masanya, di semua pekerjaan lain ini kan ada batas pensiunnya. Yang nggak bisa pensiun ini ada jadi pengusaha, mau umur berapapun sampai kita meninggal, yaitu ya pensiunnya pengusaha kalau udah meninggal kan. Kalau belum meninggal dia masih tetap bisa jadi pengusaha kan, jabatannya tetap pengusaha itu. Jadi saya lebih ingin memberikan dia untuk jangka panjang ya, supaya dia punya penghasilan jangka panjang. Karena tadi bang ya, iya, iya. Nah, jadi gimana? Apa kata Kim bang ketika bang tahu kasih mobil? Yang pasti pertama ya dia bersyukur banget. Dia bilang, waduh bang, makasih banget gitu. Kayak yang disampaikan di story-nya dia kan, maksudnya Allah itu memberikan jalan dari mana aja gitu kan. Ya buat saya itu suatu sebetulnya saya nggak expect loh sampai seheboh ini loh. Ya memang kan tujuan saya membagikan itu kan ya untuk bagian dari promosi perusahaan juga ya kan, karena memang ada keterkaitan dia brand ambassador ya, saya bagikan di sosial media saya nggak expect terus jadi rame begini beritanya gitu kan. Tapi di sisi lain ya saya melihat saya bisa memberikan senyuman untuk keluarga kecil ini gitu, untuk Kimberly, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya. Sangat bersyukur dengan pemberian mobil tersebut. Nangis, haru, apa-apa gitu ketika abang serah terima mobil sama? Enggak sih, tapi bener-bener berterima kasih. Bang, surat-surat ketika itu langsung atas nama Kimberly apa gimana? PT. Oh, Kan kita PT. Pembeliannya atas nama PT. Iya, pembeliannya atas nama PT. Sudah langsung dibawa pulang hari itu juga? Iya. Kim yang nyetir sendiri? Iya, semuanya kan kita kasih. Baik. Bang, satu lagi bang,
ketika ini disampaikan ke istri seperti apa responnya? Yang pertama, saya sampaikan istri saya itu sosok yang tidak pernah tidak pernah mempersulit saya, makanya saya bisa sukses. Jadi istri saya itu orang yang selalu mendukung. Ya, sosok hebat saya ya istri saya. Laki-laki bekerja disupport, ya kan. Jadi ketika saya sampaikan itu, jawaban istri saya, bagus sih Pak. Karena kan dia kan juga sebagai brand ambassador, ya kan, perlulah untuk dia apalagi nggak ada kendaraan, transportasi ya, ya kan, nggak ada kendaraan. Jadi istri saya itu selalu mendukung hal-hal yang baik, hal yang positif, dan tidak ada arah kemana-mana ini ya. Jadi saya harus sampaikan ya, saya sangat mencintai istri saya, ya kan. Tidak ada wanita lain selain istri saya. Pure saling kerjasama dan ada peluang baik, kenapa nggak dimanfaatkan? Tidak ada hal lain. Ya, baik. Tidak ada yang bisa menggantikan istri saya. Kiki Wulandari. Tahu namanya. Bang, terakhir dari saya Bang, tadi ngebahas soal mobil sudah ya. Gajinya berapa sih Bang sebagai brand ambassador? Waduh, kalau itu dikit. Tidak boleh, karena nanti kalau saya sampaikan bisa terjadi di Kimberly-nya nanti yang kasihan. Ya, kalau nanti kegedean orang mau masuk kan juga minder. Ya. Kalau kekecilan nanti rugi di Kim. Jadi kalau untuk itu menjadi rahasia perusahaan. Yang pasti ya nggak mungkin kecil lah kalau sama high five, ya kan, orang perusahaan berkembang kok, ya kan, nggak mungkin kecil. 2 digit, 3 digit. Nah, itu tidak boleh saya sampaikan, karena ya itu tadi, kalau sayanya nggak masalah, ya dong. Tapi orang yang bekerja sama ini kan takutnya tidak berkenan. Ya kan? Cukup untuk menghidupi kehidupan. Oh iya dong, pastinya. Ya teman-teman bisa lihat juga lah, kalau maksudnya kalau kendaraan kan Anda bisa lihat sendiri kan, hampir 300 juta kan harga kendaraan itu kan. Ya, harga kendaraan itu, ya kan. Ya kalau nanti, ya sebetulnya kalau Kim mobilnya udah banyak juga nggak usah gue kasih mobil lah. Mau ngapain? Bener nggak? Kalau mobilnya udah ada banyak, ngapain kita kasih mobil? Nggak penting juga kan. Tapi karena memang kondisinya mendesak, menurut saya dia dengan aktivitas yang sepadat itu, nggak ada kaki kan, nggak ada kendaraan, repot juga gitu loh teman-teman. Jadi poinnya di situ aja, nggak ada yang lain. Atas dasar kemanusiaan, atas dasar hubungan kerja, melihat sosok Kimberly Rider yang saya juga mengidolakan, ya kan, artis idola saya juga, sekarang bisa kolaborasi dengan saya. Melihatnya itu aja.